Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para syekh, para kiai, para hujaj, para jamaah salat berjamaah di Masjid Miftahul Khair yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan surah Al-Fatihah tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita semua dari segala mara bahaya dan penyakit, dimudahkan rezekinya, diberikan keberhasilan di keluarganya, dan dijaga martabatnya dan dimuliakan di dunia dan akhirat. Demikian juga kita membacakan surah Al-Fatihah agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah mendahului kita, agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi, para aulia, para ulama al-amilin dan mujahidin fisabilillah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, al-mustahilu fi haqqir rusuli wal anbiya. Itu kita saat ini mengkaji tentang hal-hal yang mustahil bagi para rasul dan nabi-nabi. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah yang wajib atau yang tak terbayangkan tidak adanya. Yang kedua adalah yang mustahil, yang enggak terbayangkan adanya. Nanti baru al-jaiz, yang bisa ada, bisa tiada. Nah, yang tak terbayangkan atau tidak mungkin ada pada diri para rasul dan nabi-nabi yaitu apa saja? Yaitu hiya aqsus sifatil wajibah lahum. Sifat yang mustahil adalah sifat kebalikan dari sifat-sifat yang wajib bagi mereka. Yaitu apa? Kalau sifat yang wajib ada 4, maka yang mustahil ada 4 juga. Yang kemarin kita sifat wajib itu adalah, pertama adalah amanah. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul itu amanah. Yang diperintahkan Allah pasti disampaikan, bahkan tentang dirinya. Teguran terhadap dirinya disampaikan juga. Nah, itu amanah. Kalau kita yang isinya teguran diumpetin. Kalau mereka ditunjukkan karena memang perintah buat pelajaran bagi umat. Kemudian al-kadhib, as-sidqu, benar, jujur. Apa yang disampaikan adalah benar adanya sebagaimana kenyataannya, sampai humornya pun benar ya. Humornya itu benar. Kemudian fatonah kecerdasan. Tidak mungkin bicara itu kalah sama orang biasa, pasti ya dicoba dari segala arah menang terus. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu ditipu oleh orang lain ya, oleh manusia. Jadi mereka itu fatonah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat ke depan, ke belakang sama seperti ke depan. Kalau kita melihat tergantung mata kita. Beliau tidak lagi tergantung mata, melihat ke belakang sama saja seperti melihat ke depan. Nah, kemudian kita tidur, beliau tidak tidur. Matanya tidur tapi hatinya, rohnya tidak tidur, ya. Dan ada hal-hal lain yang tidak bisa
dibatasi oleh manusia biasa, ya, tidak bisa diukur oleh manusia biasa. Kemudian adalah apa? Tabligh, ya, tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu disampaikan kepada kita. Semua yang diperintahkan disampaikan kepada kita, ya. Maka lawannya adalah as-sidqu atau al-amanah, lawannya adalah khianat. Nah, orang berkhianat itu dikasihnya apa, disampaikannya apa. Nah, itu khianat namanya, ya. Diperintahkannya apa, terus ngomongnya apa, beda lagi, ya. Itu namanya khianat. Ditugasin apa, dikerjain apa, itu namanya khianat. Jadi sifat Rasul SAW adalah amanah, ya, menyampaikan sebagaimana apa adanya, apapun bentuknya, walaupun terasa berat pada dirinya, ya. Itu maka lawannya dari itu adalah khianat. Lawannya adalah khianat. Yang kedua adalah sidqu. Lawannya adalah kadhib, dusta. Ya, dusta. Jadi manusia itu nanti tingkatannya juga dilihat dari dustanya. Makin banyak dustanya berarti makin jauh dia dari tingkatan kebaikan. Makin terhina dirinya karena dustanya, ya, karena dustanya. Jadi al-kadhib huwa al-ikhbar bima yukhaliful waqi', memberitakan apa yang berbeda dengan kenyataan, ya, berbeda dengan apa yang dengan kenyataan. Nah, itu kita sekarang ini zamannya medsos ini ngeri, mudah sekali orang masuk dalam perangkap dusta. Karena apa? Mudah kita sampaikan forward berita, ternyata isinya kosong, isinya bohong. Kita ikut-ikutan nyebarin, kita sangka itu benar, ternyata bohong. Maka khawatir kita ikut juga masuk dalam gerbong bohong. Tapi tidak terasa, ya, tidak terasa. Kadang-kadang ada perintah katanya dari syekh apa, baca surah ini, sekarang ini sedang apa, sedang kejadian genting, maka baca ini, baca ini, baca ini dari syekh ini. Ternyata enggak, ya, bohong. Jadi banyak orang yang isinya baik-baik saja, ya, itu bisa bohong juga. Kalau baca surah ini, baca ini sekian, maka malam ini Anda akan dapat rezeki yang tak terduga. Wah, kata siapa itu kan? Banyak begitu itu sekarang. Kelihatannya bagus gitu kan, kita ikut-ikutan juga nyebarin. Kita nggak periksa lagi karena apa? Bagus ini. Orang jadi berzikir. Entar dulu, ya. Tapi dusta. Ya kan? Diprank juga. Nah, ini hati-hati, ya. Kayak dulu kita rame ada Syekh Ahmad, penjaga makam Masjid Nabawi katanya, ya. Dalam selembaran. Harus mengerjakan ini, terus sampaikan ke orang 10 orang. Harus disebarkan, kalau tidak akan celaka. Kejadiannya di mana, di sana ada celaka. Dicek nggak ada Syekh Ahmad namanya, ya. Tapi tersebar, kenapa? Karena ditakut-takutin. Ya. Namanya mempermainkan perasaan keagamaan itu buat permainan. Dilihat nih umat Islam ini gampang nggak dimainin. Bapak lihat, wah gampang, ya. Apalagi sekarang medsos itu ketahuan. Ini pesan ini udah berapa ribu kali tersebar, berapa juta kali tersebar. Oh, ternyata cara mempermainkan umat Islam ini begini, ya. Disentuh rasa agamanya, gampang berebel langsung, ya. Nah, maka kita harus hati-hati karena jatuhnya kadhib, dusta, ya. Yang kedua adalah, yang ketiga fatona, lawannya adalah balaha, bodoh, ya, dibodoh-bodohi. Nah, dibodoh-bodohi. Nah, tidak bisa, ya. Tidak bisa. Jadi Rasul atau Nabi-Nabi itu pasti, ya, lebih canggih dari siapapun manusia dalam masalah kemampuan berpikir, karena mereka taunya lebih dari manusia biasa, ya. Mau diakal-akalin, mau ditipu, mau dikonspirasi, tetap, ya, Rasul itu lebih tahu dari mereka, lebih pintar dari mereka, ya. Ada yang diajak, sekarang kita gantian katanya, ya. Kita sekarang ini ikut kamu menyembah Tuhan kamu, berarti besok gantian kamu nyembah Tuhan kami. Kayaknya kalau orang biasa ini, wah bener nih, saya udah diterima nih, ya. Nah, saya udah diterima. Ya kalau gitu ikut-ikutan dah, boleh dah. Nah, itu nggak bisa diakal-akalin begitu, ya. Nggak bisa diakal-akalin. Nabi dan Rasul itu nggak begitu, ya. Sekali ngikut mereka sudah hancur tablignya, ya, dakwahnya. Karena dakwahnya itu hanya
sekedar ikut-ikutan atau sekedar ngumpulin orang. Maka beliau langsung menolak. Lakum dinukum waliyadin diajarkan oleh Al-Qur'an ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian tabligh ya. Itu lawannya kitmanus syai'in, menyembunyikan sesuatu, mimma umiru bitablighihi ya, menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Nah, ya, ini menyembunyikan sesuatu. Nah, ini ya ada juga kalangan salafi ini juga yang sering nakut-nakutin umat Islam ini dengan apa? Kalau dulu Rasul ngadain maulid nggak? Enggak. Nah, berarti kalau Anda mengadakan maulid seakan-akan kalian menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan perintah maulid. Wah, ya. Jadi kepilihannya cuma dua, apakah Rasul memerintahkan tetapi tidak menyampaikan, ataukah ngarang-ngarang. Nah, tidak mungkin katanya Rasul diperintahkan maulid tapi disembunyikan, berarti yang benar adalah kalian ngarang-ngarang, melanggar perintah Rasulullah SAW. Nah, ini menyempitkan ya, ngakal-ngakalin kita. Padahal Rasulullah SAW itu perintahnya itu ada perintah yang khusus, ada perintah umum ya. Perintah umum dalam Al-Qur'an kita disuruh salat. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis shalah ya, wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta ya. Salat itu wajib bagi orang beriman ya. Kemudian dirikanlah salat. Jadi salat itu perintahnya tegas. Caranya khudu anni shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian ngelihat saya salat ya. Bagaimana kalian salat. Nah, itu yang tegas namanya dinamakan ibadah mahdhah. Ada lagi ibadah ghairu mahdhah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tidaklah kalian, salah seorang kalian itu dianggap beriman sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai bagi dirinya dibandingkan yang lainnya. Nah, maka cinta kepada Rasul itu bentuknya bagaimana? Nah, itu akan abstrak. Ya, bentuknya kita ngungkapin cinta kita aja, manusia itu bentuk cintanya itu kepada istrinya, kata dulu waktu masih sebelum jadi ya, bagaimana ngirim suratnya beda-beda. Ada yang lewat titipan, ada yang lewat nulis tangan, ada yang lewat telepon, ada yang lewat macam-macam ya. Ada yang beri kejutan. Jadi macam-macam ungkapan apa? Cinta yang sesuai dengan dirinya ya. Nah, ada yang diam-diam saja ternyata cinta, yang kegiatan romantis ternyata ada gadengan lainnya. Nah, macam-macam manusia ya ternyata. Nah, cinta itu adanya di dalam hati. Gimana ngukurnya? Maka ekspresi cinta itu nggak bisa sama gitu ya, sama. Ya. Nah, tetapi mengikuti Rasulullah SAW dijelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti jalan Rasul, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi tahu jalan untuk meraih cinta Allah yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, itu cara untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah. Nah, cinta yang tidak dijelaskan bagaimana? Nah, jadi masih ada jalur mencintai Rasulullah SAW dengan macam-macam. Ya. Maka kita maulid itu masih masuk dalam apa? Mengungkapkan cinta dengan membacakan sejarahnya, menyebut namanya, bersolawat kepadanya, kemudian kita membagikan makanan dan minuman kepada orang lain, kumpul berjamaah, berdoa dan sebagainya. Maka kalau isinya maulid dikumpulin di satu-satu, ya dinilai satu-satu, semuanya itu ada perintahnya, ada anjurannya. Maka ketika disatukan jadi satu tempat, maka bagus sekali. Maka tiba-tiba ada orang yang menilai itu melanggar atau menuduh Rasulullah menyembunyikan maulid. Nah, ini namanya jalan berpikirnya itu keliru ya. Jalan berpikirnya keliru. Ya. Jadi Rasulullah sudah menjelaskan mana yang detail, yang pasti, atau yang sudah
tersusun dengan pasti ya, mana yang terbuka lebar, itu namanya perintah umum ya, perintah umum. Nah, banyaknya kita pakai perintah umum, berzikir ya, melakukan kumpul-kumpul, itu semuanya kebanyakan perintah umum ya, perintah berzikir, perintah berselawat, itu perintah umum semua ya. Semuanya ada landasannya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah junun ya, ada juga ya. Tidak mungkin Rasul SAW, nabi-nabi itu gila. Nah, maka tuduhan orang itu diantara lain adalah gila. Kenapa? Karena mereka nggak sanggup memahaminya atau menerimanya gitu ya. Kok bisa orang begini? Tahu ya, tahu kejadian begini-begini ya, tahu yang ada di diri dia, maka tidak sanggup menghadapi, langsung aja bilang gila, gitu kan. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan itu ya, ditolak tuduhan gila tersebut ya. Tuduhan gila tersebut. Ternyata nabi-nabi itu ya banyak dituduh dengan gila ini, karena memang manusia biasa tidak sanggup kaget ya dengan kok orang bisa mengetahui hal-hal seperti itu ya. Jadi ngukurnya dirinya. Kalau sudah beda dari kemampuan dia, oh berarti nggak ada kayak dia ya. Jadi egois ya. Jadi banyak orang pintar itu egois. Jadi menolak Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara nggak menerima kebenaran, bukan. Karena nggak menerima kalau ada yang lebih pintar dari dia. Nah gitu ya. Jadi egonya, orang udah profesor, doktor, terus merasa rendah kalau ngikutin Rasul. Apalagi orang zaman dulu. Nah ya, itu dia namanya terjebak di dalam apa? Di dalam kecerdasannya yang terbatas ya. Itu namanya terjebak ya, terfitnah oleh kelebihan dirinya, yaitu berupa kecerdasan. Karena diukur orang itu oleh dirinya. Orang ini kalau cerdas adalah begini, kalau benar begini. Dia mau jadi pengukur. Jadi apa? Jadi meternya, barometernya ya. Nah, manusia senang begitu mengukur dirinya. Mengukur orang lain ya, orang lain pelit, orang lain baik, orang lain dari mana diukur? Dari dirinya. Baik kenapa? Karena pernah nolong dia, pernah senyum pada dia. Ya, pelit kenapa? Pas lagi orang itu pinta nggak ada, maka langsung ini, wah dia pelit ya. Yang ngukur siapa? Dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya dijadikan penilaian kepada orang lain ya. Nah, ini keliru ya, keliru. Yang keenam adalah as-sahwu fil akhbaril balaghiyah wa ghairiha. Jadi lupa dalam menyampaikan berita, kata-kata, ayat-ayat ya, seperti apa ya, seperti kata-kata agama yang kal aqwal diniyah al insya'iyah ya, misalnya Al-Qur'an lupa gitu ya. Kalau kita ini lupa ada ya, kalau Rasulullah SAW itu tidak mungkin lupa ya. Apa yang disampaikan kata-kata redaksi dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin lupa ya. Karena kalau lupa bahaya ya. Kita jadi yang dipegang yang mana tuh? Yang ono apa yang ini? Nah, gitu ya. Karena standarnya itu dari beliau ya, dari beliau. Bahkan hadis beliau itu namanya jawami'ul kalim. Utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Kata-kata yang sedikit tapi kandungannya banyak. Kalau kita jelasin sesuatu panjang lebar, kalau beliau ini cukup kata-kata sesuatu ya, satu redaksi, satu kata ini melekat langsung di otak kita. Terus isinya itu kita gali selalu benar, terus selalu bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan, penuh hikmah. Jadi kata-kata dari beliau itu namanya jawami'ul kalim, karena memang bukan kata-kata biasa ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan itu hawa nafsu, tetapi adalah karena dari wahyu, ada isi kandungan wahyu walaupun hadis ya. Jadi wahyu itu ada dua ya, wahyu yang isinya secara bahasa, secara susunan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak ya, yang dari Allah tetapi tidak redaksinya tidak langsung dari sana ya, penjelasannya. Nah,
penjelasannya itu dari Rasulullah SAW, redaksinya dari Rasulullah SAW, ya. Jadi ada dua macam, ya, ada dua macam. Nah. Ya, yang berikutnya al-jaiz fi haqqir rusuli wal anbiya. Kemudian yang boleh atau bisa terjadi atau tidak terjadi, ya, itu pada rasul-rasul dan nabi-nabi. Wa jaizun fi haqqihim kal aqli wa kal jima'i linisa'i fil hilli. Nah, di antara yang boleh pada diri para rasul adalah seperti makan dan menggauli istri yang halal. Itu ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya di antara nabi-nabi. Karena apa? Nabi-nabi dan rasul itu manusia, ya, manusia. Jadi sengaja, ya, dalam pengajian sebelumnya Allah ini turunkan nabi-nabi dan rasul itu manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat. Kenapa ya? Susah kalau malaikat, ya. Malaikat nggak tahu perasaan kita. Ya. Malaikat mencoba nyampein aja perintah sekian, kalau salah dihukum sekian, ya. Tidak bisa mengikuti kondisi kita. Nah, nabi-nabi dan rasul ini, beliau ini mengalami langsung, jadi mengetahui situasi kondisi manusia dan dirinya tampil sebagai pelaksana apa yang perlu dicontohkan oleh manusia, ya. Oleh karena itu boleh bagi mereka apa yang dilakukan oleh manusia biasa, yang bukan haram tapinya, ya, juga bukan makruh, atau mubah tapi apa, membuat orang itu jijik. Nah, boleh saja tapi jijik, ya juga nggak dilakukan oleh nabi dan rasul, ya. Nah, seperti apa nih yang biasa atau yang boleh dilakukan nabi dan rasul? Yaitu seperti makan, minum, kemudian menggauli istri yang halal, ya, kemudian tidur, kemudian sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang membuat orang jijik juga, ya, juga pingsan, ya, pingsan, ya, seperti Nabi Musa pingsan pernah, ya. Kemudian ya itu, ya, terjadi pada nabi-nabi dan rasul, bisa terjadi. Nah, karena apa? Itu manusiawi, ya, manusiawi, ya. Jadi di antara kejadian Nabi Musa itu pingsan adalah ketika melihat gunung yang bergetar, karena Nabi Musa, ya, pengen melihat Allah, maka Allah memerintahkan lihat gunung, ya. Kalau gunung itu sanggup, maka kamu bisa melihat. Ternyata gunung itu meledak. Maka Nabi Musa alaihissalam, wa khara Musa sa'iqa, ya, maka Nabi Musa itu langsung apa? Pingsan, ya, langsung pingsan. Nah, sementara orang-orang musyrik itu meminta agar rasul-rasul itu tidak makan dan tidak berjalan di pasar, ya, tidak jalan di pasar. Kalau di jalan di pasar, wah, bukan nabi katanya, itu apa? Masih ngurusin keperluan sehari-hari. Enggak begitu, ya. Tidak begitu, justru beliau makan, kelihatan makan, ya. Kemudian jalan di pasar, ya. Kalau sekarang ustadz itu nganterin istrinya ke pasar, ya biasa, ya, ke pasar biasa. Coba kalau seandainya nggak boleh ke pasar, maka bingung kita, yang siapa yang nganterin, jadi nyari orang terus, ya. Nah, ini karena Rasul ke pasar, kita nganterin juga ke pasar, ya. Bahkan kalau di Mesir itu yang ke pasar itu laki-laki, ya. Nah, kalau di sini orang pedagang kadang-kadang kalau laki ke pasar diliatin, istrinya kemana bang, katanya. Ya. Nah, kalau di Mesir itu yang beli itu adalah ketemu orang banyak. Kalau di sini laki-lakinya yang apa? Gengsi kalau ke pasar, ngurusin belanjaan. Kemudian juga mereka mengatakan Rasul dan Nabi itu orangnya nggak menikah, nggak kawin, ya, nggak kawin. Ya. Maka Allah tolak permintaan mereka karena apa? Karena para Rasul itu manusia, ya. Para Rasul itu adalah manusia. Maka diantaranya di dalam surah Al-Furqan ayat 7 ini kita baca bagaimana kritik mereka tuh. Ya, orang manusia ada-ada aja, ya. Pengennya mereka yang ngatur. Itu manusia itu senang ngatur, ya, senang ngatur. Mereka berkata, wa qalu
ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Maka mereka berkata, kenapa ini Rasul ini kok makan ya, makan makanan kayak kita, kemudian jalan di pasar, kenapa bukannya malaikat aja dikirim? Gitu lah ya, malaikat dikirim. Pas dikirim malaikat nggak sanggup juga, itu manusia ya. Itu manusia kan. Atau dikirimnya Nabi Isa alaihissalam yang nggak punya harta ya, cuman punya apa? Punya sisir sama tempat makan, itu aja modalnya tuh. Akhirnya mereka ujung-ujungnya dituhankan. Nah itulah manusia ngaco itu ya. Maka Allah menjelaskan, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Maka tidaklah kami utus sebelummu dari para rasul-rasul itu kecuali mereka itu apa? Mereka itu makan juga ya. Kemudian jalan di pasar. Jadi biasa ya, jalan di pasar. Al-Furqan ayat 20. Allah juga berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus rasul-rasul sebelummu hai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan. Ya, istri-istri dan keturunan. Ada orang yang mengkritik Rasulullah SAW kenapa? Karena istrinya banyak katanya. Ternyata nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud banyakkan lagi, ya, ratusan istrinya, ratusan. Jadi ya dikasih banyak istri para rasul itu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya 2. Ya, Nabi Sayyidah Sarah dengan Siti Hajar ya. Siti Hajar. Dan nabi-nabi lainnya ya, mereka punya apa? Punya istri dan punya keturunan, Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doanya diminta keturunan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang soleh betul-betul dikasih oleh Allah, keturunan yang derajatnya itu nabi-nabi, ya, nabi-nabi, para wali-wali. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu, rata-rata nabi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang seperti kita sebutkan sebelumnya ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu dibanggakan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, anak orang mulia juga ya, orang mulia, anak orang mulia, Ibnul Karim, cucunya orang mulia, kemudian buyutnya juga orang mulia ya. Nabi Yusuf bin Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Jadi 4 jalur itu nabi semua. Bayangkan ya, nabi itu bertahan 4 jalur. Dari buyutnya, namanya buyut ya kalau yang itu, Nabi Ibrahim, kemudian kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian anaknya, yaitu apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dari Nabi Ibrahim anaknya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya nabi juga ya. Itu dari satu jalur, belum dari jalur lain. Dari jalur lain yaitu jalur dari Nabi Ismail alaihissalam yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Ishak aja jalurnya itu puluhan, ada belasan nabi-nabi yang kita sebut itu, yang kita tahu itu ada belasan orang dari jalur Nabi Ishak alaihissalam, bayangkan ya. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan yang soleh. Karena itu salah satu doa yang kita minta itu adalah diberikan keturunan yang soleh ya. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita, diberikan keturunan yang soleh sebagaimana para nabi-nabi dan rasul ya. Baik, kita cukupkan pengajian kita, waktunya sudah habis ya. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis shalihin.
ربنا افتح لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولتلاميذنا ولإخواننا فتوى العارفين ووفقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القوم الغافلين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.